Halo semuanya, kembali lagi di video yang mungkin sedikit sharing. Dan di video kali ini tuh aku bakalan sharing ke kamu mengenai beberapa buku atau novel yang bertemakan tentang friendship atau pertemanan. Dan video ini tuh dibikin dalam rangka posting bareng BookTube Indonesia, yang mana setiap bulannya tuh temanya berbeda-beda. Dan untuk tema bulan Juli ini tuh adalah book about friendship atau buku-buku yang memuat kisah atau unsur pertemanan gitu. Dan tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai yuk ke listnya. Nah, di sini tuh yang pertama adalah seri Captain Color karyanya Dave Pilkey. Ini tuh sebenarnya seri baru yang coba aku ikutin dan ternyata aku suka karena memang seru dan ceritanya ringan dan ini bener-bener sekali duduk habis. Kayak tahu-tahu loh habis gitu loh. Dan untuk dari seri ini tuh aku baru baca 4 judul meskipun nggak dimulai dari buku pertama, lagi-lagi biasaan ya orang. Dan aku memang berencana untuk coba cari volume dong, buku pertama, kedua, sama ya pokoknya yang rumpang-rumpang sih. Karena aku baru baca itu dari volume lagi. Karena aku baru baca itu dari buku ketiga, 4, 5, sama 8. Jadi untuk sisa yang lainnya itu aku pengen coba cicil. Tapi aku nggak tahu ya ini ada di Gramedia Digital atau enggak, atau mungkin di Google Play Books. Tapi jujur ya, experience bacanya itu lebih enakan kalau pakai buku fisik karena lebih kerasa apa ya, lebih kerasa aja gitu karena ini juga melibatkan pembaca di dalam ceritanya. Dan di sini aku suka karena pertemanan tokoh utamanya itu alias George sama Harold itu bener-bener kerasa, meskipun mereka ini kayak usil jahil, tapi di dalam niat mereka tuh sebenarnya mereka baik gitu kan. Tapi ya namanya juga anak-anak jadi kayak nggak bisa diem gitu. Dan ini adalah seri atau judul pertama yang aku rekomendasikan, dan ini kalian bebas mau baca dari nomor berapapun karena kalian itu nggak akan kebingungan karena setiap bukunya tuh ceritanya beda-beda. Dan di setiap awalnya itu bahkan ada perkenalannya, yang which is di setiap buku tuh sama sebenarnya sih pengenalannya itu. Jadi gak usah bingung, gak usah kayak aduh aku harus baca buku pertama, gak usah. Cobain aja baca dari buku berapapun, nomor berapapun yang kalian punya. Dijamin kalian bakalan kayak wow, kemana aja aku selama ini. Ya itulah yang aku rasakan waktu selesai baca beberapa judul dari seri yang ini. Kemudian ada Breaking Point karyanya Priti Angelia. Ini aku kayaknya udah sering singgung lah ya, tapi kayaknya aku kurang sedikit detail kalau memang ini tuh tentang pertemanan. Nah, kalau di sini tuh lebih serius sedikit nih karena memang tokoh utamanya itu adalah kalau nggak salah sih ya anak-anak SMA yang mau kuliah gitu. Jadi mereka ini kayak ceritanya mau ngambis. Ya, pokoknya mereka ini ingin masuk kuliah. Kalau nggak salah sih ya, atau mau masuk mana gitu. Dan mereka ini memang dipertemukan karena suatu apa ya istilahnya tuh mereka bimbel. Jadi ya mereka ketemunya di tempat bimbel tersebut. Dan ya itu tadi sih, jadi makanya karena dari situ, karena beberapa background story yang beda-beda dari para karakternya ini bikin kayak keseragaman dari pertemanan itu sendiri. Dan mereka juga awalnya kayak cuman bikin bikin apa ya istilahnya tuh bikin grup untuk ngambis bareng, tapi ya lama-lama mereka jadi saling memahami gitu kan background story dari masing-masing tokoh. Jadi kayak bikin empatinya tuh kerasa. Dan di sini ternyata juga ada sedikit unsur mewek ya. Jadi kalian kalau mau baca ini juga hati-hati, takut mewek juga. Meskipun memang aku nggak sampai nangis sih, tapi jujur ini terharu banget, bahkan menyentuh hati, cie. Tapi emang apa ya, dari novel ini tuh aku benar-benar bisa ngerasain kalau memang apa ya mengejar sebuah cita-cita kalau ada barengnya tuh enak banget emang sih, kayak kita jadi kayak ada support sistemnya sendiri gitu sih. Tapi emang gimana ya, aduh kalian bisa baca sendiri. Dan waktu itu aku bacanya di Ipusnas dan aku harap sekarang masih ada dan nggak ngantri dan nggak macet dan nggak lemot. Jadi kalian coba baca novel yang ini atau di Gramedia Digital kayaknya ada deh karena ini terbitan Gramedia. Kemudian ada The Clockwork Tree atau bahasa terjemahannya itu 3 anak 1 jam karyanya Matthew Kirby. Kalau yang ini itu sebenarnya genrenya lebih ke middle grade tapi fantasi yang bukan beda dunia ya. Ini masih dunia kita gitu tapi fantasinya bukan
bukan yang magical juga sih, kayak cuman kehidupan 3 orang anak yang nanti itu mereka akan dipertemukan di satu titik. Sebenarnya daya daya tariknya itu memang persahabatannya itu, pertemanannya itu karena mereka ini ketemunya memang kayak nggak sengaja dan kayak nggak terduga-duga gitu. Terus latar setting tempat ceritanya juga bagus sih menurut aku. Jadi kayak dari setiap anak ini tuh punya background yang lagi-lagi beda-beda, tapi mereka ini dipertemukan dengan cara yang gak biasa. Jadi makanya kayak aku suka, dan mengenai bagaimana di sini tuh kayak ada semacam teamwork kali lah ya, yang bikin ketiga-tiganya ini jadi kompak, dan aku suka banget waktu bagian itu. Dan kayaknya ini juga udah sering banget ya aku bahas di tahun lalu mungkin, atau mungkin kalau kamu pengen cek video reviewnya aku juga udah pernah bikin yang nanti aku akan taruh di kolom deskripsi. Jadi ini dia adalah judul ketiga yang mengangkut tentang pertemanan. Judul keempat ini tuh juga seri ya, yaitu Diary of a Rich Kid karyanya Malcolm Magin. Ini itu sebenarnya kalau kalian cek di Goodreads ada sekitar 3 buku, tapi aku nggak tahu ya sekarang mungkin nambah lagi. Tapi aku baru baca 2 judul, dan apa ya, ya memang adanya 2 judul ini gitu loh. Jadi nggak usah yang minta-minta yang macam-macam ya. Karena jujur aja ini sebenarnya aku udah tahun lalu sih sebenarnya ya, waktu itu dikasih sama penulisnya. Tapi ya sebenarnya 2 judul ini kayak agak nggak nyambung gitu, karena memang temanya agak sedikit beda. Cuman memang kalau kalian pengennya lebih runtut gitu lah ya untuk mengenal tokohnya dulu, memang di buku yang pertamanya yang cover merah itu. Soalnya ini memang vibe-nya itu kayak Crazy Rich Asian, mungkin buat kalian yang udah baca Crazy Rich Asian, karena emang ini tuh Crazy Rich tapi anak-anak gitu tokoh utamanya, kayak SMP enggak sih? Aku lupa juga ya. Either SMP atau SMA awal gitu. Jadi pokoknya masih remaja gitu, tapi mereka udah dikelilingi dengan dunia yang benar-benar kayak Gucci dan Louis Vuitton gitu. Jadi makanya kalau kamu pengen cari semacam Diary of a Wimpy Kid tapi versi elit kali lah ya, cobain baca judul dari seri yang ini. Dan kalau kamu pengen lebih adventure, kamu bisa cobain baca yang cover biru, karena itu lebih apa ya, menggambarkan kehidupan atau trip gitu, trip holiday. Jadi makanya lebih kerasa juga vibe holiday-nya. Dan aku belum baca sih buku ketiganya, tapi aku berencana aja untuk baca, dan semoga aja itu ada di Google Play Books karena aku belum ngecek. Nah, ini adalah judul terakhir dari video ini yang akan aku rekomendasikan ke kamu, yaitu Falcon Queen and the Black Mirror karyanya Jennifer Finney Boylan. Ini juga aku lumayan sering singgung, selain karena covernya cantik banget, ini memang unsur pertemanannya tuh kental, karena memang apa ya, di bagian awal-awal tuh kayak agak chaos ya, kondisinya tuh bener-bener kayak agak kacau dan bikin kayak weh ini kenapa gitu. Tapi aku suka gimana Falcon Queen ini tuh berhasil beradaptasi di dunia yang bener-bener baru buat dia, dan dia tuh kayak mencoba mencari jati dirinya dari situ. Dan di sini juga ada teamwork dari gengnya gitu, bukan geng sih ya istilahnya, itu kayak beberapa tokoh teman baru yang dia dapatkan di akademi yang barunya itu. Dan aku suka banget, bahkan ada scene di sini dimana itu kayak Falcon apa ya, aduh ini kayaknya agak spoiler, tapi aku pokoknya agak terharu gitu yang menyangkut Falcon dan juga temannya. Pokoknya aku suka banget, dan gimana endingnya itu teman-temannya bersatu untuk istilahnya melawan kali lah ya, melawan sesuatu yang aku nggak mau kasih tahu di sini. Yang intinya itu kayak teamworknya bagus banget, dan ya bagus sih. Dan ini lagi-lagi aku udah pernah review, nanti kamu bisa cek di kolom deskripsi untuk link videonya. Nah, itu tadi adalah beberapa judul yang sudah aku rekomendasikan ke kamu, yang isinya itu tentang pertemanan, yang mungkin bisa jadi bahan bacaan kamu di selanjutnya. Nah, karena ini adalah video posting bareng, aku akan nge-tag 2 member BookTube Indonesia untuk bikin video ini versinya mereka. Nah, yang pertama itu ada Kak Haris dan juga Kak Yayang.
Untuk channel dari kedua teman yang barusan aku sebut ini nanti aku akan taruh di kolom deskripsi juga ya, lagi-lagi. Jadi kamu bisa cek di situ dan aku juga akan tungguin banget nih versi video ini, versi mereka. Jadi aku pengen tahu juga buku-buku yang tentang pertemanan itu apa sih versi mereka, karena kalau nggak salah bacaan mereka juga lumayan bagus. So segitu dulu untuk video kali ini and I'll see you on my next one. Bye bye.